Hello everyone, let me introduce myself. My name is Rosita with students number 242122111126. So here I want to share to you tutorial mengenai measure of central tendency and measure of variability dari statistika. Oke, di sini sudah tersaji data yang perlu kita olah dan juga tabel berserta komponen lainnya. Untuk datanya kita blok terlebih dahulu untuk di-copy ke samping data murni. Nah, seperti ini. Kemudian data yang sudah kita copy tadi kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil dengan klik Sort and Filters. Oke, kita klik. Lalu setelah terurut, kita klik Data dan Remove Duplicate. Setelah itu dan ini hasilnya. Kemudian data yang sudah kita urutkan dari yang terbesar hingga terkecil tadi, kita copy paste ke bagian score, ke bagian tabel score. Seperti itu. Lalu untuk mencari frekuensi, kita tulis sama dengan count if pilih semua data murni tadi sampai ke bawah, kemudian tambahkan titik koma, jangan lupa untuk tambahkan titik koma, lalu pilih salah satu score yang paling atas. Di sini karena bagian skornya tertutup, kita tulis secara manual saja. Kemudian enter. Nah, untuk mencari frekuensi lainnya kita drag saja ke bawah seperti ini. Kemudian, untuk mencari sum atau jumlah dari frekuensi tadi, kita tulis sama dengan sum. Pilih semua data frekuensi dari atas hingga ke bawah. And done. Oke, untuk mencari X dikali F, kita seperti biasa tulis sama dengan pilih bagian score paling atas dikali dengan simbol bintang, frekuensi paling atas, enter. Kemudian drag ke bawah untuk melihat hasil semuanya. Untuk mencari sum dari X kali F, kita tinggal tarik saja dari kiri ke kanan. Oke. Untuk mencari X dikurangi min, kita perlu mencari min terlebih dahulu. Lihat di bagian tabel sebelah kanan. Untuk cari min sama dengan jumlah dari X dikali F, klik, slash ataupun bagi, dengan jumlah dari frekuensi yang sudah kita cari tadi. Dan ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita mencari X dikurangi min. Sama dengan skor pertama dikurangi hasil dari min yang sudah kita cari tadi, dan jangan lupa kita tambahkan dollar symbol di bagian depan huruf O dan juga di tengah-tengah antara huruf O dan juga angka 6. Untuk hasilnya nanti sesuai gitu. Nah, kita drag ke bawah untuk melihat hasilnya. And ini hasilnya. Nah, untuk sum seperti biasa kita tarik dari bagian kiri ke kanan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari X dikurangi min kuadrat. Untuk mencari X min kuadrat seperti biasa kita tulis sama dengan lalu klik X min paling atas, kemudian pakai simbol topi itu. Oke, kita drag ke bawah dan ini hasilnya. Kita tarik lagi dari samping kiri ke kanan untuk hasilnya. Lalu untuk mencari F kali X min kuadrat sama dengan pilih frekuensi pertama dikali dengan simbol bintang X min kuadrat yang pertama. Kemudian setelah itu kita enter. Nah, ini hasilnya. Lalu seperti biasa kita drag ke bawah
melihat hasilnya. Nah, untuk sum kita tarik dari samping lagi. Wait. Nah, ini hasilnya. Lalu setelah tabel kita terisi dari mulai skor hingga fx min kuadrat, kita akan mencari median dan juga mode terlebih dahulu untuk mencari measure of central tendency. Oke, karena di sini mode kita cari nilai yang paling banyak frekuensinya. Nah, di antara dinilai 135 karena frekuensinya 3. Sebagai tanda, kita beri warna terlebih dahulu untuk mode bebas menggunakan warna apa saja. Oke. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mencari range atau selisih dari nilai terbesar dan juga nilai terkecil. Sama dengan pilih nilai terbesar dari skor lalu dikurangi nilai terkecil. Dan ya ini hasilnya. Selanjutnya untuk mencari kuartil. Di sini kuartil ada Q1, 2, dan juga 3. Kita cari Q1 terlebih dahulu. Sama dengan 1/4 dikali dengan simbol bintang kurung buka jumlah dari frekuensi ditambah 1 kurung tutup and enter. Ini hasilnya. Lalu kita akan mencari Q2 sama dengan 1/2 kali kurung buka jumlah frekuensi tambah 1 kurung tutup and enter. Selanjutnya Q3 sama dengan 3/4 kali kurung buka jumlah frekuensi ditambah 1 kurung tutup enter. Oke, itu nilai dari Q1, 2, dan 3. Selanjutnya mencari skor mana yang memang masuk ke Q1, 2, dan 3. Untuk mencarinya yaitu dengan lihat dari bagian tabel frekuensi. Kita blok ke bawah, lihat bagian sum pojok kanan bawah. Mana yang pas? Ini nilai 8 mendekati atau memang 7,75. Berarti nilai skornya 125. Selanjutnya untuk mencari nilai dari Q2. Baik. Untuk mencari Q2 sama seperti tadi, kita blok di bagian frekuensi untuk melihat mana skor yang memang termasuk dari Q2. Nilainya 12,5, berarti ada di bagian 135. Kita tulis 135. Oke, selanjutnya Q3 sama, kita blok dari bagian frekuensi, kita blok ke bawah, cari nilai 323. Ternyata ada di angka 149. Selanjutnya kita mencari interkuartil sama dengan Q3 dikurang Q1 enter. Oke. Lalu kita cari juga skor untuk interkuartil, lihat dari bagian Q2 karena nilainya sama dengan Q2. Nah, setelah mencari kuartil dan interkuartil, kita beralih ke median. Karena median itu sama dengan Q2, berarti kita tinggal input saja nilai ataupun skor yang sudah kita temukan untuk Q2 ke bagian median.
jadi 135. Oke, nah selanjutnya varians. Kita mencari varians sama dengan klik jumlah fx min kuadrat slash atau bagi kurung buka jumlah dari frekuensi kurang 1 kurung tutup enter. Nah, ini untuk hasil dari variance. Kemudian terakhir kita akan mencari standard deviation. Sama dengan nilai variance yang sudah kita temukan tadi. Klik. Dipangkat dengan menggunakan simbol topi, kurung buka, setengah, kurung tutup. Enter. Dan ini hasil dari standard deviation. Nah, semuanya sudah menemukan hasil dari measure of center tendency, bahkan measure of variability. Nah, selanjutnya kita akan mencari poligon atau membuat poligon, yaitu dengan blok, score, bagian score, dan juga frekuensi. Lalu klik insert, klik recommended chart, dan pilih bagian scatter, dan ini ya, untuk gambar poligon. Sesuaikan untuk ukurannya, terus sesuaikan simpan di bagian mana saja yang memang pas. Ganti nama dari chart title menjadi polygon. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Thank you so much for watching and bye-bye.